Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitra Fajar Setiawan dengan nomor induk mahasiswa 200001100. Pada video ini saya akan menjelaskan opini saya mengenai salah satu materi yang telah dijelaskan dan telah dipaparkan dalam mata kuliah manajemen pendidikan. Salah satu materinya itu yaitu manajemen pengembangan SDM pendidikan. Kenapa saya mengambil materi tersebut untuk dijadikan bahan opini dalam video ini? Karena menurut saya salah satu faktor terpenting dari kualitas pendidikan baik di Indonesia maupun di negara manapun di dunia, itu faktor terpentingnya adalah kualitas SDM-nya itu sendiri. Jadi jika kualitas SDM-nya itu baik, maka output atau pendidikan yang dihasilkan dari negara tersebut juga akan baik. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan opini saya tentang manajemen pendidikan yang ada di Indonesia. Manajemen dari SDM pendidikan di Indonesia ini menurut saya itu masih belum maksimal. Kenapa demikian? Idealnya gini, di Indonesia itu banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan kualifikasinya. Seperti contoh, banyak guru-guru di sekolah-sekolah di Indonesia itu mengajar mata pelajaran yang itu tidak sesuai dengan apa pendidikan yang dia tempuh sebelumnya gitu. Misalnya dia kuliah di perguruan tinggi mengambil program studi B, tapi ketika dia terjun di dunia kerja dia malah mengajar mata kuliah yang beda gitu, yang misalnya C. Nah, dengan hal demikian itu tidak akan maksimal ketika dia mengajar. Karena apa? Karena dia tidak memiliki kualifikasi yang sesuai dengan apa yang dia ajar gitu. Salah satu contohnya pernah saya dulu melihat di sekolah saya, di daerah saya gitu ya, bukan di sekolah saya, di daerah saya di sana itu ada salah satu guru, dia mengajar BK, mengajar mata pelajaran BK gitu, bukan mata pelajaran kayak ya, pokoknya dia mengambil guru BK gitu di sekolah tersebut. Tetapi kualifikasinya itu dia bukan lulusan bimbingan konseling, tapi dari jurusan lain gitu. Nah, sehingga ketika dia memberikan pelayanan kepada siswa itu tidak maksimal karena dia tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai gitu. Sehingga dia memberikan pelayanan yang seadanya, yang menurut dia itu sepemahaman dianya aja gitu. Tidak memiliki dasar, lalu tidak memiliki teknik yang pasti. Sehingga pelayanan yang diberikan tersebut tidak maksimal. Nah, adapun misalnya dari guru mata pelajaran biologi misalnya, dia mengajar biologi tetapi kualifikasinya bukan di biologi ketika dia kuliah tersebut gitu. Nah, jadi biasanya guru-guru yang mengajar tidak sesuai dengan kualifikasinya, dia hanya mengajar atas dasar buku mata pelajarannya saja. Kayak misal di biologi itu menjelaskan materi tentang anatomi tubuh misalnya. Nah, guru tersebut ketika mengajar dia hanya menjelaskan sesuai dengan apa yang tertera di buku. Dia hanya menjelaskan ulang. Jadi dia tidak mempunyai modifikasi khusus, tidak mempunyai inovasi yang lain supaya siswa dapat memahami materinya secara maksimal gitu. Nah, alhasil apa? Siswa tersebut juga tidak akan memahami materi tersebut dengan maksimal. Itu kalau dibiarkan, kedepannya siswa tersebut akan oh ya udah, yang penting nilai saya bagus, yang penting nilai saya oke. Jadi mau dia ngerti mau enggak tentang materi yang disampaikan, siswa tidak akan peduli. Nah, terus selain itu banyak siswa yang mengambil jalan lain ketika dia tidak mendapatkan materi, bukan tidak mendapatkan materi, dia kurang memahami materi misalnya ketika dia belajar di sekolah. Nah, dia mencari jalan lain yaitu bimbel ke tempat lain gitu. Nah, kenapa siswa tersebut mengambil bimbel? Ada salah satu teman saya, dia mengambil bimbel alasannya karena dia kurang memahami materi yang dijelaskan di sekolah. Jadi dia mengambil jalan lain yaitu bimbel. Karena di bimbel tersebut biasanya orang-orangnya profesional di bidang yang telah ditentukan gitu. Jadi sesuai dengan apa penjurusannya. Nah, mungkin
ya kesimpulannya itu adalah salah satu buruknya sistem manajemen dari sumber daya manusia pendidikan di Indonesia. Menurut saya itu salah satunya. Nah, bagi saya itu ya kurang maksimal lah jika terus dibiarkan. Nah, solusi menurut saya itu ya ditata dulu dari kualifikasinya tersebut. Jadi guru itu kalau bisa ya, bagi saya, menurut saya itu ditempatkan sesuai dengan kualifikasinya. Mungkin itu salah satu opini dari saya tentang manajemen pengembangan SDM pendidikan di Indonesia. Saya memohon maaf bila ada kata-kata atau kalimat yang saya keluarkan tadi, yang saya omongkan tadi. Saya tidak ada maksud menyinggung kepada pihak manapun. Ini hanya opini saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.